Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Saat ini hanya wajah pria berjubah abu-abu yang sangat jelek, terutama karena Limuan adalah menantunya. Tetapi dia sangat pintar. Meski dia marah di dalam hatinya, namun ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia menyingkir. Limuan perlahan berjalan melewati para kultivator Nesensol. Biasanya ketika mereka bertemu dengannya, meskipun mereka akan menyapanya dengan senyuman, namun mereka tetap sombong dan tegas dalam berbicara. Tetapi hari ini, semua kultivator Nesensol ini menunjukkan tanda-tanda ketakutan dan sikap mereka terhadapnya juga telah berubah. Limuan tahu semua ini karena satu orang, seseorang yang membuat mereka takut, seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan Liu Fei. Orang ini adalah kekasihnya, Wang Lin. Setelah tiba di samping Wang Lin, Limuan tersenyum seperti bunga yang mekar. Saat ini, Limuan merasakan kepuasan yang mendalam di hatinya. Tatapan Wang Lin bergerak dan tertuju pada Sun Jianwei. Kemudian Wang Lin dengan dingin berkata, "Mati." Alam jinya segera bergerak dan seluruh alun-alun langsung ditutupi oleh perasaan ilahi yang sangat kuat. Semua kultivator Nesensol menarik nafasnya dalam-dalam. Energi mereka hampir lepas kendali saat tubuh mereka bergetar. Namun perasaan ini juga hilang secepat datangnya. Sun Jianwei tampak gemetar, lalu matanya menjadi tidak fokus. Tubuhnya terjatuh dan mengejang sedikit sebelum menjadi sama sekali tidak bergerak. Pria berjubah abu-abu itu menatap Sun Jianwei dengan tercengang dan matanya menjadi merah. Dia segera pindah ke sebelah Sun Jianwei dan mengeluarkan botol dari tasnya. Namun tangannya mulai gemetar hingga dia membuang botolnya. Dia segera menatap Wang Lin dan berteriak, "Kenapa?" Wang Lin melihat tangan kanannya. Tubuh Liu Fei gemetar saat dia membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat dan kultivasinya ditekan oleh kekuatan misterius. Saat ini, matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Mengapa mempermalukan orang tua ini?" Melihat ini, hati Song Qing sangat cemas. Meskipun dia tidak mengirim pesan apapun kepada leluhur, mereka tetap menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengulur waktu dan memaksakan senyuman lalu berkata, "Senior, Sekte Cloud Sky tidak tahu bahwa Penatuali adalah temanmu. Aku minta maaf karena telah menyinggung perasaanmu. Ini adalah kesalahan Sekte Cloud Sky. Bagaimana kalau kamu ikut denganku ke aula utama dan aku akan mencoba menebusnya dengan menjadikanmu leluhur?" Dengan usianya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa penyebab semua ini? Diam-diam dia mengira leluhur mereka terlalu usil. Selama ini Limuan baik-baik saja, tetapi mereka mengacaukannya sehingga temannya datang. Mengenai kematian Sun Jianwei, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam pikirannya, Sun Jianwei hanyalah murid inti dari sekte luar. Wang Lin mengabaikan Song Qing, tetapi menunjuk ke arah sesepuh berjubah abu-abu dan perlahan berkata, "Urusan hari ini adalah urusan pribadiku. Jika ada yang berani campur tangan, jangan salahkan aku karena kejam." Tetua berjubah abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat dia menampar tas penyimpanannya dan 7 pedang terbang ungu keluar. Saat pedang terbang muncul, mereka melepaskan energi pedang yang mengerikan. Dia segera mengendalikan 7 pedang terbang untuk menyerang Wang Lin. Saat ini, Liu Fei mengungkapkan ekspresi frustasi. Tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, ketika dia memasuki celah itu,
Dia dikelilingi oleh kekuatan penghancur yang kuat. Dia merasakan Nesensol-nya lepas kendali dan tahu bahwa Wang Lin hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membunuhnya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan hal seperti ini. Bahkan leluhur pun tidak bisa membuatnya merasa seperti ini. Bagaimanapun, kultivasi Liu Fei sudah berada di puncak Nesensol tahap pertengahan. Saat ini ekspresi Wang Lin masih tenang. Adapun 7 pedang terbang yang terbang ke arahnya, dia benar-benar mengabaikannya. Segera alam jinya bergerak lagi dan cahaya merah berkedip muncul di matanya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Orang tua berjubah abu-abu itu mengeluarkan darah saat matanya menjadi tidak fokus. Dia merasakan Nesensol-nya merangkak keluar dari atas kepalanya dan mencoba melarikan diri. Wang Lin segera menampar tas penyimpanannya dan mengeluarkan cermin berwarna perunggu. Kedua tangannya membentuk segel saat dia melempar cermin perunggu. Cermin itu memancarkan cahaya hijau yang segera mendarat di Nesensol yang ingin melarikan diri. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan cermin perunggu itu. Dia memegang Nesensol dengan ekspresi tanpa ampun saat dia melambaikan tangannya dan menghapus kesadaran Nesensol. Dia segera menyerahkan Nesensol itu kepada Limuan dan berkata, "Ambil ini untuk memurnikan pil." Limuan tersenyum manis sambil dengan patuh memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia mengangguk dan dengan hati-hati berkata, "Baiklah, ini seharusnya bisa membuat pil roh berkualitas tinggi." Lingkungan sekitar menjadi sangat sunyi. Orang-orang di dalam aula utama juga muncul ke alun-alun dan mereka semua melihat apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani bernapas terlalu keras saat melihat Wang Lin. Suli ada di antara mereka dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menutupi betapa terkejutnya dirinya. Adapun para kultivator Nesensol di sekte Cloud Sky tampak marah. Tetapi tidak satupun dari mereka yang berani berbicara saat mereka melihat Wang Lin dengan ketakutan. Adapun para kultivator Nesensol dari sekte lain hanya menonton dan mereka memutuskan bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan terlibat dalam hal ini. Tak lama setelah pria berjubah abu-abu itu terbunuh, Wang Lin bergerak tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuh Liu Fei terpaksa mengikutinya dari dekat oleh kekuatan tak terlihat. Wang Lin segera memeluk Limuan saat dia menyerang tetua terdekat dari sekte Cloud Sky. Ekspresi tetua itu segera berubah saat dia mencoba berteleportasi. Namun saat dia berteleportasi, dia merasakan tekanan yang tak terbayangkan di sekelilingnya. Seolah-olah dia sedang dipermainkan oleh tangan raksasa. Dia tiba-tiba batuk darah saat dia dipaksa keluar dari teleportasinya. Dia merasakan sensasi dingin di perutnya. Saat dia melihat ke bawah, dia akhirnya menyadari bahwa Nesensol-nya telah diambil. Pada saat berikutnya, sosok Wang Lin sudah berpindah ke tetua berikutnya. Semua kultivator Nesensol mundur dan mengambil berbagai harta sihir untuk menyerang Wang Lin. Tentu saja, kultivator Nesensol tidak bisa dianggap enteng. Apalagi mereka semua memiliki harta sihir masing-masing. Jika mereka bertarung satu lawan satu, mereka mungkin akan lari. Tetapi ketika mereka berjumlah lebih banyak, meskipun tingkat kultivasi lawannya sangat tinggi, mereka tetap berani bertarung. Tentu saja, yang terpenting adalah para tetua ini tahu bahwa leluhur akan segera datang. Namun mereka masih harus sedikit ragu ketika menggunakan harta sihir mereka karena Liu Fei sangat dekat dengan Wang Lin. Akibatnya, serangan mereka agak melambat. Tepat pada saat ini, 5 kekuatan jiwa yang kuat muncul dari kedalaman sekte Cloud Sky. Segera, 5 sosok melesat keluar dari dalam pegunungan seperti meteor. Kecepatan mereka sangat tinggi, sehingga mereka tiba beberapa kali lebih cepat dibandingkan jika mereka menggunakan teleportasi untuk mencapai tempat Wang Lin berada. Hampir dalam sekejap,
mereka berlima tiba di langit di atas alun-alun aula utama. "Berhenti!" Raungan marah datang dari langit seperti angin yang menderu. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, namun kecepatan Wang Lin bahkan lebih cepat lagi. Sosoknya tidak berhenti sedetik pun saat dia memeluk Li Muan sambil membunuh semua tetua sekte Cloud Sky. Alam Ji Wang Lin berulang kali muncul. Dalam sekejap, Wang Lin membunuh 3 kultivator Nesensol saat mereka masih belum siap. Wang Lin selalu memberikan Nesensolnya kepada Li Muan untuk alkimia. Bahkan jika Nesensol mereka berusaha melarikan diri, mereka tidak akan lolos dari kejaran cermin perunggu. Akibatnya, dari 9 kultivator Nesensol yang dimiliki oleh Sekte Cloud Sky, 5 di antaranya telah terbunuh. Adapun Liu Fei, apakah dia masih hidup atau mati tidak diketahui. Pada titik ini, hanya tersisa 3 kultivator Nesensol, termasuk Song Qing. Mereka berdiri saling membelakangi dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Faktanya, jika para kultivator Nesensol ini saling bekerja sama dan menyerang Wang Lin secara bersama-sama, bahkan jika Wang Lin berhasil membunuh mereka semua, setidaknya dia akan terluka parah. Itu sebabnya Wang Lin tidak langsung menyerang, tetapi menunggu seseorang datang untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil kesempatan menggunakan kultivasinya yang kuat untuk mengejutkan semua orang. Itu sebabnya dia tidak membunuh Liu Fei atau siapapun pada awalnya. Dia hanya menggunakan serangan kejutan ini untuk memungkinkan Li Muan tiba di sampingnya dengan selamat. Setelah itu, dia tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Pada saat yang sama, Liu Fei adalah kartu asnya. Jika mereka berkumpul dan menyerangnya, maka dia akan segera menggunakan Liu Fei sebagai perisai dagingnya. Alasan dia tidak membunuh orang luar adalah untuk mencegah mereka ikut campur. Setelah menunjukkan kekuatannya, tentu saja semua kultivator Nesensol lainnya sudah dipenuhi rasa takut. Setelah membunuh 3 orang, Wang Lin berhenti dan melihat ke atas langit. Dia melihat 5 orang tua berambut putih menatap dengan mata penuh amarah. Salah satu lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Jika seseorang melihat lebih dekat ke awan, mereka akan menyadari bahwa awan itu terbuat dari serangga seukuran ibu jari. Ketika semuanya berkumpul, itu menyebabkan angin yang berbau amis. Para kultivator Nesensol dari sekte lain segera mengenali awan hitam ini sebagai salah satu harta karun leluhur sekte Cloud Sky Cheng Bai Liang. Serangga tinta ungu tidak hanya mengandung racun yang sangat mematikan, kulitnya juga sangat tebal, sehingga harta karun biasa tidak akan bisa melukai mereka. Begitu seseorang dikelilingi oleh makhluk ini, maka hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk melahap tubuhnya sepenuhnya, bahkan tanpa menyisakan tulang sedikit pun. Selain itu, meskipun seorang kultivator mampu menghindarinya, selama ada satu serangga yang berhasil menggigitnya, maka akan sulit menghindari kematian. Racun serangga ini menduduki peringkat ke-184 dari semua racun yang dikenal di dunia kultivasi. Harus dikatakan bahwa 100 racun teratas hampir semuanya punah. Jadi berbicara tentang serangga tinta ungu saja sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Ketika negara-negara peringkat 4 mengunjungi sekte Cloud Sky, mereka akan meminta beberapa serangga tinta ungu. Serangga ini adalah harta langka bahkan di negara peringkat 4. Saat awan hitam muncul, Wang Lin melemparkan Liu Fei ke samping. Dia menampar tas penyimpanannya dan memegang bendera pembatasan di tangannya. Di bawah kendali Wang Lin, bendera pembatasan semakin besar yang mengelilingi dirinya dan Li Muan. Pada saat yang sama,
alam ji milik Wang Lin mulai bergerak. Tekanan kuat kembali muncul yang menyebabkan ekspresi 5 leluhur Sekte Cloud Sky tiba-tiba berubah. Seketika, mereka dengan cepat mengambil berbagai harta karun untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, alam ji membentuk kilatan petir merah ketika menembus awan hitam dan menyerbu ke arah alis Chen Bailiang. Chen Bailiang adalah seorang kultivator Nesensol tahap akhir. Jadi dia bisa merasakan bahwa petir merah ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan semua yang dihantamnya. Pada saat krisis ini, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Matanya tiba-tiba melebar saat tangannya membentuk segel, kemudian Nesensolnya muncul di atas kepalanya dan mulai membentuk segel juga. Lapisan pertahanan dibentuknya untuk memblokir petir merah, namun petir merah terus menerobos setiap lapisan dengan mudah. Melihat ini, Chen Bailiang tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Nesensolnya juga mengeluarkan esensi Nesensolnya saat dia berteriak, "Perisai darah!" Dalam sekejap, darah dan esensi Nesensolnya menyatu membentuk perisai darah. Namun petir merah tiba dalam sekejap dan memasuki perisai darah. Ilusi! Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan tampak celah muncul di sebelah perisai darah. Cahaya hitam membanjiri celah saat perisai darah bersama dengan petir merah tersedot ke dalamnya. Saat ini, dahi Chen Bailiang dipenuhi keringat dingin. Dia baru saja tiba di pintu neraka dan melakukan gerakan 180 derajat. Jika dia terlambat, mungkin dia akan mati. Sementara itu, keempat kultivator Nesensol yang berada di belakangnya menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Wang Lin masih belum mengucapkan sepatah kata pun saat dia melihat Chen Bailiang. Wang Lin diam-diam menghela nafas, dan ini adalah pertama kalinya alam ji miliknya dihentikan oleh seseorang. Chen Bailiang menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya serius saat dia berkata, "Harta yang sangat kuat, tetapi sekarang harta karun itu telah dikirim ke celah dimensional. Aku ingin melihat teknik lain apa yang kamu miliki." Serangga tinta ungu, lahap orang itu bersama wanita jalang itu. Chen Bailiang melambaikan tangan kanannya dan awan hitam segera menyerbu ke arah mereka. Limuan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengarnya. Dia segera menyentuh tas penyimpanannya dan hendak melakukan serangan balik ketika Wang Lin berkata, "Tidak perlu." Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba ruang di depannya terbuka. Mengikuti suara robekan ruang, sambaran petir merah keluar darinya dan menghilang ke tangan Wang Lin. Pada saat yang sama, bendera pembatasan di sekitar Wang Lin diperluas hingga menjebak semua serangga tinta ungu di dalamnya. Sinar cahaya pembatas terus bersinar di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras serangga tinta ungu itu berjuang, mereka tidak bisa lepas dari bendera pembatasan. Wajah Chen Bailiang pucat saat melihat adegan ini. Dia menatap Wang Lin dan berkata dengan nada ketakutan, "Siapa kamu? Dengan kemampuanmu, menurutku kamu melakukan ini bukan hanya untuk seorang alkemis. Tolong beritahu kami tujuanmu." Wang Lin dengan tenang menjawabnya, "Aku ingin Sekte Cloud Sky." Chen Bailiang langsung tertawa histeris saat mendengarnya. "Kamu terlalu sombong. Biarpun kami berlima tidak bisa bertahan melawan harta karun petir merahmu. Jika kami bekerja sama, maka kami masih bisa melukaimu dengan serius." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin mengangkat tangannya dan cahaya merah segera muncul di tangannya. Saat cahaya merah muncul, langit tiba-tiba berubah dan awan merah tampak berkumpul. Adegan ini sangat mirip dengan petir pembalasan dewa di lautan iblis. Chen Bailiang segera berhenti berbicara saat melihatnya. Dia segera menatap cahaya merah
sambil menghirup udara dingin. Pada saat yang sama, 4 kultivator Nesensol di belakangnya bergerak dan menatap cahaya merah. Salah satu leluhur yang tampak seperti seorang peri tiba-tiba berkata, Ini dia." Setelah mengatakannya, dia melihat ke arah awan merah di langit dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, "Itu benar, bahkan dengan tingkat kultivasiku. Jika kalian berlima menyerangku sekaligus, bahkan jika aku berhasil membunuh beberapa dari kalian, aku masih akan terluka parah. Namun jika aku menggunakan harta ini, hasilnya akan berbeda. Ini adalah petir pembalasan dewa. Aku benar-benar penasaran apakah kalian berlima bisa bersama-sama dapat bertahan melawan petir pembalasan dewa ini." Wang Lin akhirnya mampu mendorong sepotong petir pembalasan dewa keluar dari tubuhnya ketika dia mencapai tahap Nesensol. Meskipun dia tidak bisa memurnikannya menjadi harta karun, namun dia masih bisa menggunakannya sebagai kartu asnya. Kelima orang itu melihat ini langsung terdiam. Mereka tidak meragukan bahwa ini nyata karena tekanan yang diberikannya, dan awan merah yang perlahan berkumpul menunjukkan bahwa itu memang mengandung kekuatan pembalasan dewa. Orang tua itu memandangi awan merah dengan ketakutan dan perlahan berkata, "Kita harus membicarakan masalah ini terlebih dahulu. Harap tunggu." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, "Bisa, tetapi..." Setelah mengatakannya, dia melemparkan benang merah ke langit sehingga awan merah dengan cepat berkumpul di sekitarnya. Mereka berlima segera melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi panik. Saat dia melemparkan benang merah, tubuh Wang Lin menyerang ke depan dengan alam ji-nya yang berkedip lagi. Saat dia melemparkan benang merah, tubuh Wang Lin menyerang ke depan dengan alam ji-nya yang berkedip lagi dan diikuti oleh bendera pembatasan. Ekspresi 5 kultivator Nesensol tiba-tiba berubah. Mereka dapat membuat rencana, tetapi mereka terlambat satu langkah. Alam ji-nya mendarat di Chen Bailiang dan kali ini dia tidak punya waktu untuk melawan. Dia yang selalu waspada menunjukkan celah dalam pembelaannya ketika Wang Lin melemparkan benang merah pembalasan dewa. Saat ini wajah Chen Bailiang menjadi pucat dan matanya menjadi tidak fokus. Tetapi dia adalah seorang kultivator Nesensol tahap akhir dan mampu menggunakan tekniknya untuk menahan kehancuran jiwanya dari serangan alam ji. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke tanah dan dia mulai terhuyung-huyung. Jika dia terlambat memblokirnya, maka kali ini dia pasti akan mati. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah dia bisa menghentikan penghancuran dari petir merah di jiwanya. Song Qing dan para tetua lainnya dengan cepat tiba di samping Chen Bailiang untuk melindunginya. Saat berikutnya, bendera pembatas tiba di hadapan kultivator Nesensol lainnya. Ekspresi mereka menjadi suram, tetapi selama dia tidak menghadapi petir merah, dia merasa tidak terlalu takut. Tetapi saat dia ingin keluar, semuanya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Semua ini terjadi terlalu cepat. Alhasil, hanya tersisa 3 orang kultivator Nesensol. Wang Lin mengulurkan tangannya ke benang merah yang mengarah ke langit lalu kembali ke tangannya sekali lagi. Wang Lin segera menatap 3 kultivator Nesensol tahap akhir dan perlahan berkata, "Sekarang tersisa hanya kalian bertiga. Bahkan jika kalian bekerja sama, aku yakin bisa membunuh kalian semua satu persatu." Wajah ketiga leluhur menjadi muram. Salah satu dari mereka memandang Chen Bailiang dan lainnya yang sedang terduduk karena terjebak dalam bendera pembatas. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam situasi ini. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia berkata, "Kalau kalian ingin hidup, berikan aku darah jiwamu. Kalau tidak..." Orang tua seperti peri itu menarik nafasnya dalam-dalam dan perlahan berkata,
Aku telah hidup selama lebih dari 1300 tahun dan tidak pernah memberikan darah jiwaku kepada siapapun. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Aku tidak punya dendam terhadapmu, tetapi karena kamu tidak ingin memberiku darah jiwamu, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Setelah mengatakannya, Wang Lin menunjuk ke alisnya. Kemudian iblis Suligo dan iblis kedua keluar. Setelah kedua iblis itu keluar, mereka melihat ke sekeliling dan mengalihkan pandangan mereka ke arah 3 kultivator Nesensol. Pada saat yang sama, Chen Bailiang yang sedang berada di tanah langsung terjatuh. Akhirnya, leluhur sekte Cloud Sky telah meninggal. Saat dia meninggal, ekspresi ketiga kultivator Nesensol langsung tenggelam. Salah satu leluhur ragu-ragu sejenak, lalu sambil menyeringai dia berkata, "Jika aku memberikan darah jiwaku kepadamu, itu sama saja dengan kematian. Lebih baik aku mengambil resiko dan melawanmu. Dengan begitu, meski aku mati, aku tidak akan menyesal." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Berikan aku darah jiwamu. Setelah 500 tahun, aku akan mengembalikannya kepadamu." Orang tua itu mengungkapkan ekspresi ragu. Setelah sekian lama, dia segera menghela nafas dan berkata, "Kuharap kamu tidak mengingkari janjimu." Setelah mengatakannya, dia dengan menyesal menatap teman-temannya sambil menunjuk ke alisnya dan setetes darah emas muncul. Setelah Wang Lin menerima darahnya, dia mendarat di tanah dan tetap diam. Orang tua seperti peri itu tersenyum pahit dan mengenang leluhur lainnya. Salah satu leluhur lainnya melihat tubuh Chen Bailiang dan menghela nafas. "Bagus, bagus." Setelah mengatakannya, dia mengarahkan jarinya ke keningnya dan menyerahkan darah jiwanya. Dia kembali duduk di tanah dan mulai menutup matanya, dan dia tidak lagi memikirkan hal lain. Pada titik ini, hanya lelaki tua seperti peri yang tersisa. Dia terdiam sejenak, lalu menunjuk orang yang terjebak dalam bendera pembatasan. Dia berkata sambil tersenyum pahit, "Aku berharap kamu tidak membunuh Yun Tianzi." Wang Lin segera menggerakkan tangannya dan tampak retakan muncul di bendera pembatasan dan Yun Tianzi dengan cepat terbang keluar. Saat dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat ke sekeliling, ekspresinya langsung berubah drastis. Orang tua seperti peri itu menghela nafas dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Yun Tianzi. Ekspresi Yun Tianzi menjadi gelisah saat dia melihat lelaki tua yang seperti peri itu. Keduanya merenung sejenak dan kemudian kedua wajah mereka tampak suram saat memberi Wang Lin darah jiwa mereka. Akibatnya, dari 5 leluhur sekte Cloud Sky, 1 orang meninggal dan 4 orang menyerah. Song King dipenuhi keringat dingin. Saat ini pikirannya benar-benar kosong dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun Liu Fei, matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka bahkan para leluhur pun tidak mampu menangani Wang Lin. Setelah Wang Lin mendapatkan darah jiwa, tatapannya tertuju pada Song King dan Liu Fei. Dia segera berkata dengan nada yang mendominasi, "Semua kultivator Nesensol harus menyerahkan darah jiwa mereka. Tidak ada pengecualian." Tubuh Song King langsung bergetar saat mendengarnya. Dia dengan cepat mengangguk dan menyerahkan darah jiwanya sendiri. Adapun Liu Fei dan 2 tetua lainnya, mereka dengan cepat menyerahkan darah jiwa mereka juga. Akhirnya, tatapan Wang Lin tertuju pada para kultivator dari sekte lain. Matanya sedingin es saat dia berkata, "Aku tidak akan melibatkan kalian semua." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.